Hello guys, welcome back to Donghua SP. Kali ini kita akan melanjutkan spoiler Donghua yang sedang paling digemari sejagat antero, yaitu Battle Through the Heaven Season kelima. Langsung saja kita mulai spoilernya. Pada episode sebelumnya di mana Xiaoyan berhasil mengagetkan semua ahli dari gerbang 10.000 kalajengking dan sekte racun, karena berhasil mengalahkan Wuya dan membuatnya terluka parah. Saat melihat Wuya yang terluka parah, seketika niat membunuh melintas di mata Xiaoyan, sebuah cahaya api spiral tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Saat Xiaoyan baru akan menembakkan api di jarinya ke arah Wuya, tiba-tiba terdengar suara raungan marah entah dari mana, menyebabkan wajah Xiaoyan perlahan pucat. Dia bisa merasakan bahwa orang ini tampaknya lebih kuat dari Wuya, satu-satunya orang yang memiliki kekuatan seperti ini di dalam gerbang 10.000 kalajengking hanyalah Xie San. Dia merupakan kepala gerbang 10.000 kalajengking. Setelah itu tiba-tiba angin kencang dengan kejam menghantam punggung Xiaoyan, seketika ujung tongkat biru yang tenang menembus tubuh Xiaoyan tanpa suara, sebuah bayangan. Mata Xie San langsung menyusut saat dia melihat ternyata itu hanyalah bayangan Xiaoyan. Dengan secepat kilat Xiaoyan seketika muncul di atas kepala Wuya yang jatuh ke tanah. Dia tersenyum tipis dan cahaya api di tangannya dengan cepat menghantam tubuh Wuya, dan seketika Wuya langsung meninggoy di tempat. Xie San yang melihat itu dengan marah berkata, "Bocah sialan, beraninya kamu membunuh Wuya, gerbang 10.000 kalajengkingku tidak akan mengampunimu." Matanya dengan kejam menatap ke arah Xiaoyan, namun Xiaoyan mengabaikan tatapan marah Xie San. Jika dia tidak membunuh Wuya, kemungkinan besar mereka tidak akan melepaskan sekte racun. Xie San yang melihat Xiaoyan dengan marah bertanya, "Siapa kamu berani melakukan ini? Jika kamu memang kuat beritahu namamu, aku tidak ingin membunuh penjahat tanpa nama." Xiaoyan menjawab dengan wajah serius, "Aku adalah Yan Xiao, sang top global headshot." Setelah mengatakan itu mata Xiaoyan sedikit menyapu medan pertempuran, dia menghela nafas lega, dalam hatinya berkata, "Bagus, ternyata rencananya berhasil. Meskipun sekte racun memiliki lebih sedikit ahli Do Huang, tapi untungnya pengkhianatan dari 5 sesepuh membuat mereka memiliki lebih banyak ahli Do Huang." Xie San segera mengangkat kepalanya dengan marah, seketika energi menakutkan Do Zong dengan cepat melonjak dari tubuhnya. Kemudian dia berbicara dengan suara gelap, "Tidak ada gunanya melawan, hari ini sekte racun kalian akan hancur." Xie San kemudian mengeluarkan peluit berwarna biru dari cincin penyimpanannya, membuat Xiaoyan sedikit heran saat melihat peluit itu. Kemungkinan ada pihak lain yang membantunya. Saat peluit itu dibunyikan tiba-tiba seluruh puncak gunung bergetar. Suara mendesis yang tajam segera terdengar dari ngarai yang dipenuhi kabut racun. Sesaat kemudian makhluk besar perlahan terbang keluar dari kabut. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat dia melihat makhluk besar itu. Makhluk itu adalah seekor kalajengking besar yang dilengkapi dengan 4 pasang sayap di punggungnya. Kaki hitam yang besar dan berbulu berdiri di langit. Terdapat gigi gergaji tajam yang sepanjang paha orang, kemudian muncul cahaya ungu terang dari tubuhnya, dan ekor kalajengking yang sepanjang tubuhnya berayun tanpa pola. Kemunculan tiba-tiba kalajengking besar ini membuat beberapa wajah ahli dari sekte racun berubah drastis. Kalajengking iblis langit 4 sayap, Xiaoyan juga terkejut saat dia melihat kalajengking yang sangat besar dan ganas. Dia bisa merasakan bahwa kalajengking besar ini bukan makhluk sembarangan, itu adalah binatang ajaib tingkat 6. Xie San yang melihat wajah ketar-ketir Xiaoyan seketika tertawa dingin, "Ini adalah penjaga binatang ajaib tingkat 6, Xie Tua menghabiskan banyak usaha untuk mengendalikannya, ini adalah pertama kalinya dia muncul, biar ku perlihatkan kekuatannya padamu." Xie San sekali lagi meniup peluit di mulutnya, dan seketika kalajengking itu segera mengeluarkan suara mendesis dan mengepakkan sayapnya yang besar, kemudian dengan cepat terbang ke arah Xiaoyan. Tekanan angin besar itu menyebabkan Xiaoyan menjadi serius. Kilat biru melintas di bawah kakinya dan tubuhnya dengan cepat terbang menjauh. Xie San tertawa dingin saat melihat Xiaoyan yang kabur. Dia kemudian bergerak dengan cepat muncul di samping Xiaoyan. Dia kemudian dengan cepat mengarahkan batang biru di tangannya yang berisi bau yang tidak biasa ke arah kepala Xiaoyan. Untungnya Xiaoyan dengan cepat menunduk dan menghindari berhasil tongkat itu. Saat dia akan terbang lebih tinggi, tiba-tiba kalajengking iblis turun dari langit dan mengarahkan ekor tajamnya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan kemudian mengepalkan tangannya dan muncul pergaris buru. Seketika penggaris buru bertabrakan dengan ekor tajam kalajengking iblis. Akhirnya mereka berdua mundur beberapa langkah. Xiaoyan mencengkram penggaris buru, dalam hati berkata, "Sial, mereka bisa mengoordinasikan serangan dengan sangat baik. Sepertinya peluit itu yang memainkan trik, aku harus merebut peluit itu." Namun saat Xiaoyan sedang berpikir sekali lagi capit besar kalajengking iblis dengan cepat terbang ke arah Xiaoyan, dan mengikutinya dari belakang. Saat capit kalajengking iblis hampir mencapai Xiaoyan,
tiba seorang bocil berambut ungu muncul dan menahan capit kalajengking iblis. Serahkan binatang besar ini padaku, kamu bisa mengurus orang itu. Mereka tercengang saat melihat bocil berambut ungu muncul di depan kalajengking iblis. Gadis itu tidak lain adalah bocil Xian. Xian yang menahan capit kalajengking iblis kemudian dengan kuat memukul capit kalajengking itu. Seketika kalajengking itu pun terpental ke tanah. Kalajengking iblis yang jatuh itu perlahan berdiri dan mengamuk. Melihat itu bocil Xian malah tertawa terbahak-bahak. Dasar kalajengking bodoh, kalajengking iblis yang kesal itu segera menyerang bocil itu. Namun tubuh Xian yang kecil dengan lincah bergerak di udara dan menghindari semua serangan kalajengking iblis. Kemudian dua tangan kecil bocil Xian segera meraih salah satu capit besar kalajengking iblis. Sebuah cahaya ungu kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh bocil Xian. Setelah dia meraih capit besar dari kalajengking iblis, dia kemudian mengayunkan kalajengking yang sangat besar itu beberapa kali, dan akhirnya melemparnya ke arah pintu gerbang 10.000 kalajengking. Pasukan dari Sekte Racun yang berada di luar segera bersorak senang saat melihat bocil Xian yang berhasil mengalahkan kalajengking iblis itu dengan sangat mudah. Kalajengking iblis itu kemudian segera berdiri dan mengepakkan keempat sayap besarnya naik ke udara. Matanya menatap tajam bocil Xian dengan marah, dan dengan cepat kembali menyerang bocil Xian. Melihat itu bocil Xian malah merasa semakin bersemangat. Para ahli dari Sekte Racun juga sedikit kaget melihat semangat di wajah bocil Xian. Mereka tidak menyangka bahwa binatang ajaib yang memiliki reputasi sangat ganas di dalam kekaisaran Chu Yun malah dipermalukan oleh seorang bocil. Cerita berpindah pada Xiaoyan. Setelah melihat pertarungan Xian, dia kembali fokus pada wajah Xie San yang luar biasa muram. Xie San yang melihat Xiaoyan dengan yakin berbicara, sebaiknya jangan senang dulu, pertarungan ini belum selesai. Xiaoyan sedikit tersenyum saat mendengar itu, sayang sekali, sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu tidak bisa bertahan lama. Xie San tiba-tiba melihat sekeliling medan pertempuran, kemudian dia sedikit berpikir, tidak disangka kekuatan wanita racun langit cukup kuat dia bisa menahan Xie Bian cukup lama. Jika seperti ini terus gerbang 10.000 kalajengkingku akan kalah. Xie San kemudian segera mengayunkan batang biru di tangannya dengan marah berbicara, bocah sialan, hari ini aku akan melenyapkanmu. Doki yang kuat tiba-tiba melonjak dari tongkat biru di tangannya. Seketika mereka saling bertukar serangan seperti kilat di udara. Ekspresi Xie San menjadi semakin gelap dan dingin setelah bertukar serangan beberapa kali dengan Xiaoyan. Bocah ini ternyata cukup kuat. Suara bisikan samping telinga Xie San tiba-tiba terdengar. Xie San ini saatnya memanggil orang itu. Aku sendiri juga sedikit kesulitan. Suara itu berasal dari Xie Bian yang sedang bertarung sengit dengan dokter peri kecil. Mendengar ini kata-kata Xie Bian, sepertinya kekuatan dokter peri kecil agak melebihi harapannya. Kemudian sekali lagi Xie San kembali berbicara dengan senyum percaya diri. Bocah, tidak peduli seberapa kuat kamu. Hari ini gerbang 10.000 kalajengkingku akan menghancurkan kalian. Xiaoyan berdiri sambil memegang penggaris. Matanya menjadi sedikit serius saat menatap Xie San. Xie San dengan cepat mengeluarkan sekumpulan kabut hitam. Tawa liar terdengar jelas dari balik kabut. Setelah menangkapmu, kepala suku akan memberiku imbalan besar. Aura agung kemudian menyebabkan banyak ahli yang perlahan menjadi pucat. Akhirnya kabut hitam itu menutupi seluruh gunung 10.000 kalajengking. Wajah Xiaoyan semakin serius saat dia merasakan aura yang agak familiar ini. Akhirnya dia muncul. Wajah beberapa ahli di kelas Do Huang menjadi ketar-ketir saat mereka merasakan aura ini. Itu karena kekuatan aura ini jauh melampaui dokter peri kecil dan Xie Bian. Pertarungan antara dokter peri kecil dan Xie Bian juga seketika berhenti. Dokter peri kecil kemudian melihat ke arah sumber aura itu. Dia menyusut matanya sambil diam-diam bertanya dalam hati, siapa sosok di balik kabut hitam itu? Xie Bian tertawa dingin saat melihat dokter peri kecil yang kebingungan. Wanita racun langit, kamu pasti tidak akan menyangka gerbang kalajengking 10.000 kami masih memiliki elit Douzong lain. Hari ini sekte racun akan sepenuhnya lenyap dari benua ini. Dokter peri kecil sedikit melihat ke arah Xiaoyan. Asap tebal berwarna hitam tiba-tiba melonjak keluar dari dalam gerbang 10.000 kalajengking. Kabut hitam itu perlahan berubah menjadi sosok hitam dengan wajah yang tidak jelas. Xie Bian, tidak kusangka kamu bahkan tidak dapat menghadapinya. Xie Bian yang mendengar suara itu menjawab dengan nada sangat takut, Protektor Tai pemimpin sekte racun ini bukanlah orang biasa. Harus kuakui memang tidak mudah untuk mencapai tahap di usia yang begitu muda, tapi pertempuran besar hari ini sangat penting bagi gerbang 10.000 kalajengking kami. Itu sebabnya kami tidak punya pilihan selain meminta bantuan Protektor Tai. Sosok hitam itu kemudian tertawa dengan suara yang agak rendah dan bergema, tentu saja tidak masalah jika aku membantu kalian, tapi kamu pasti tahu hadiah apa yang kuinginkan.
Ekspresi Xie Bian sedikit berubah setelah mendengar ini, namun dia segera menggertakkan giginya dan tertawa. Protektor Tai, kamu tidak perlu khawatir, kami akan memberikan semua yang kamu butuhkan. Sesaat kemudian mata Protektor Tai perlahan menyapu medan pertempuran yang kacau itu, dia tersenyum dingin dan kemudian rantai hitam gelap melesat keluar dari tubuhnya. Dokter peri kecil kemudian menatap sosok hitam itu dengan wajah sedingin es. Ternyata itu kamu. Protektor Tai yang melihat dokter peri kecil dengan kesal menjawab, aku sudah memberimu kesempatan untuk bekerja sama, tapi sayangnya kamu malah menolak untuk bekerja sama, jadi aku hanya bisa mencari partner lain untuk diajak bekerja sama. Mendengar ini dokter peri kecil dengan serius menjawab, aku tidak tertarik bekerja sama denganmu. Protektor Tai tertawa dingin saat mendengar jawaban dokter peri kecil, dia segera berkata kepada Xie Bian, kamu harus menundanya dulu. Aku akan membantumu setelah aku menangkap semua jiwa para ahli dari Sekte Racun. Pelindung Tai kemudian mengayunkan tangannya dan dua rantai berwarna hitam yang menempel di tubuhnya tiba-tiba melesat keluar. Saat dua rantai ditembakkan banyak ahli dari Sekte Racun buru-buru menghindarinya, namun sayangnya rantai yang dikendalikan Protektor Tai lebih cepat dari mereka. Seketika dengan cepat menembus dada dua ahli Doang, kemudian rantai itu perlahan bergetar. Seketika kabut hitam yang menempel di rantai segera menyedot jiwa mereka, dan pada akhirnya jiwa mereka ditelan oleh rantai itu, kemudian mayat yang telah kehilangan jiwanya secara acak dilempar ke samping olehnya. Protektor Tai menggelengkan kepalanya dan menyesal berbicara, jiwa seorang ahli biasa memang tidak sebaik seorang alkemis. Jika tidak banyak orang dari Menara Pil di wilayah tengah benua, kemungkinan aku bisa menyelesaikan misiku dengan cepat. Para ahli dari Sekte Racun seketika menjadi ketakutan saat melihat pemandangan mengerikan itu sehingga mereka segera ngendok alias kabur. Di sisi lain, mata Xiaoyan tampak serius saat dia mempelajari serangan Protektor Tai. Sepertinya dia berada di tingkat yang sama dengan Protektor Wu. Meskipun Protektor Tai lebih lemah tapi tetap saja dia juga seorang elit Douzong. Ditambah lagi mereka memiliki banyak trik aneh. Akan sangat merepotkan untuk mengalahkannya. Xie San yang melihat wajah pucat Xiaoyan semakin menertawakannya, haha, bocah, sepertinya kamu mulai merasa ketakutan, sudah kubilang hari ini Sekte Racun kalian akan hancur. Xiaoyan merajut alisnya sedikit saat dia melihat bocil tukang ngendok yang agak sombong ini. Xie San kemudian mengangkat kepalanya dan berbicara dengan hormat pada Protektor Tai, Tuan Tai, bocah ini adalah orang dari Sekte Racun, dia telah membunuh dua ahli Do Huang dari gerbang 10.000 kalajengking kami, tolong bantu tangkap dia. Protektor Tai melihat Xiaoyan dan dengan kecewa berbicara, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking benar-benar menjadi semakin tidak berguna, kamu bahkan tidak dapat menghabisi bocah Do Huang bintang 1 itu. Wajah Xie San menjadi hijau dan agak kesal setelah dia mendengar perkataan Protektor Tai, namun karena perbedaan kekuatan dia tidak berani membalasnya, dan hanya melampiaskan kemarahannya kepada Xiaoyan. Mata Protektor Tai menyapu ke arah Xiaoyan, dia kemudian mengangkat tangannya dan rantai hitam pekat segera melesat keluar dari tubuhnya. Xiaoyan menjadi serius ketika melihat rantai itu yang tiba-tiba melesat ke arahnya, seketika kilatan biru kemudian muncul di sekujur tubuhnya, dan anehnya saat rantai itu melesat mengenai Xiaoyan, tubuh Xiaoyan seketika menghilang, dan ternyata rantai itu hanya mengenai bayangannya. Protektor Tai sedikit kaget saat melihat Xiaoyan berhasil menghindari serangan rantai itu dengan begitu mudah. Banyak ahli dari kedua belah pihak semakin gregetan, saat mereka melihat Xiaoyan yang dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama di tangan seorang elit Douzong. Wajah pelindung Tai perlahan menjadi muram saat serangannya sia-sia, dia tidak menyangka Xiaoyan begitu lincah, bocah aku memang terlalu meremehkanmu, tidak heran kamu bisa membunuh dua orang elit Do Huang. Protektor Tai akhirnya tertawa dingin dalam kemarahannya, segel tangannya bergerak dan kabut hitam di tubuhnya segera mengeluarkan gelombang suara dentangan. Seketika keluar 7 hingga 8 rantai yang kemudian mengejar Xiaoyan dari segala arah. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan melarikan diri sekarang. Di bawah tawa dingin pelindung Tai, rantai itu kemudian membentuk formasi jaring naga yang menutup semua jalan keluar. Xiaoyan yang terjebak semakin panik dan berusaha mencari jalan keluar. Pikiran semua orang semakin traveling saat melihat rantai itu perlahan mengisolasi Xiaoyan. Saat rantai itu mengisolasi Xiaoyan dan dengan cepat terbang ke arahnya, seketika sebuah ledakan terdengar dari dalam formasi rantai itu, sosok wanita perlahan muncul di depan Xiaoyan dengan suara sedingin es, kamu tidak apa-apa. Protektor Tai agak terkejut saat melihat wanita itu, siapa kamu, sebaiknya kamu jangan ikut campur. Semua orang segera tercengang saat mereka melihat wanita itu, mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih menyimpan seorang janda elit Douzong,
Di sisi lain semua harapan orang-orang dari Sekte Racun mulai kembali saat mereka melihat janda simpanan Xiaoyan. Jelas janda simpanan Xiaoyan tidak lain adalah janda kembang Medusa. Serahkan dia padaku. Mendengar kata-kata Medusa, Xiaoyan segera mengangguk dan kemudian segera melangkah mundur. Protektor Tai seketika marah setelah mendengar kata-kata Medusa. Sungguh wanita yang sombong, meskipun kamu seorang elit Douzong kamu tidak ada apa-apanya di mata Hall of Souls kami. Medusa kemudian dengan lembut menjentikkan jarinya dan mengangkat kepalanya. Orang-orang dari Hall of Souls kalian memang sangat suka mengatakan hal yang tidak berguna seperti itu. Protektor Tai seketika terkejut saat mendengar ejekan Medusa. Kamu pernah melihat orang lain dari Hall of Souls? Medusa tidak menanggapi pertanyaan Protektor Tai. Douki Agung segera melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Seketika niat membunuh juga melintas di mata Protektor Tai, saat dia melihat Medusa yang dengan sombong mengabaikannya. Hari ini aku ingin lihat kesombongan goyangan janda sepertimu bisa bertahan berapa ronde. Pelindung Tai mengangkat tangannya, dan kemudian semua rantai hitam yang ada di tubuhnya dengan cepat terbang ke arah Medusa. Wajah Medusa tidak berubah saat dia melihat ini, dia kemudian menggenggam erat pedang panjang di tangannya. Dan kemudian dia melesat seperti kilat. Pada saat pertarungan kedua Douzong semakin panas, cerita kemudian berpindah pada Xie Bian dan dokter peri kecil. Saat ini ekspresi Xie Bian yang awalnya sombong, langsung menegang saat melihat pertarungan antara dua Douzong itu. Kemudian dia melihat ke arah dokter peri kecil. Tidak kusangka kalian masih memiliki seorang elit Douzong. Tidak heran kalian berani bertindak gegabah. Dokter peri kecil tersenyum tipis dengan suara ejekan. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu akan gagal menghancurkan sekte racunku. Xie Bian tertawa dingin sambil berkata, jangan senang dulu, aku telah berlatih selama bertahun-tahun, hari ini aku akan menghabisimu. Dia kemudian mengayunkan tongkatnya ke darah, kemudian bajunya terkoyak dan tato kalajengking besar berwarna darah muncul di dadanya. Dokter peri kecil sedikit merajut alisnya saat mengamati tato itu, Kaisar Kalajengking Iblis Darah. Xie Bian langsung tertawa saat melihat ekspresi serius dokter peri kecil. Haha, saat aku menerobos kelas Douzong, aku beruntung bertemu dengan Kaisar Kalajengking Iblis Darah yang terluka parah. Setelah menghabiskan banyak upaya untuk membunuhnya, akhirnya aku berhasil memurnikan darah dan dagingnya. Hari ini kamu adalah orang pertama yang akan mencoba keterampilan roh darahku. Segel tato Kalajengking Darah di dadanya tiba-tiba berubah, kemudian satu persatu helai benang mulai memasuki tubuhnya. Seketika tubuh Xie Bian menjadi kembung, dan perlahan tubuhnya berubah menjadi monster manusia setengah kalajengking.